Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi lagi melalui YouTube. Seperti biasanya saya selalu tertarik kepada guru-guru yang kreatif. Dan kali ini saya berada di MTS PUI Cijantung bersama guru kreatif yaitu Ibu Yulianti Nina. Haknya apa? Hendarwati SPD ya. Berdasarkan informasi Ibu Yulianti Nina ini katanya kreatif dalam hal memanfaatkan waktu luang dan kreativitasnya itu banyak. Kita langsung aja berbincang-bincang dengan Ibu Yulianti untuk menyampaikan kreativitasnya apa aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya khususnya untuk sedikit bercerita, berbagi, mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan oleh Ibu menjadi inspirasi bagi semua, meskipun mungkin jauh dari kata guru inspirasi, inspirator untuk semua orang. Bagi saya, inspirasi itu adalah memberikan sebelum untuk orang lain, untuk diri sendiri juga. Inspirasinya untuk kehidupan saya sendiri berawal dari prinsip atau mungkin kalau bisa disebut kata mutiara atau apa ya Bu, yang sangat saya kagumi itu, yang sangat saya jadikan pedoman, yaitu don't blame the tool. Jangan pernah nyalahkan kondisi, istilahnya gitu ya. Ya, itu kata-kata itu sangat sangat melekat bagi saya dan sangat bermakna bagi saya. Mungkin kondisi yang sangat saya inginkan banyak sekali yang tidak sesuai dengan kenyataan gitu, istilahnya dengan kondisinya. Tapi saya ingin kondisi yang tidak sesuai itu tidak menjadi sebuah hambatan yang bisa meruntuhkan cita-cita atau kreativitas saya, seperti itu. Mungkin di sini konteksnya saya sebagai seorang guru, istilahnya guru, meskipun guru saya statusnya masih dalam keadaan honor ya kan, kondisinya itu saya inginnya yang seperti apa, cita-citanya kan gurunya guru PNS lah, apalah gitu ya. Nah, tapi kan kondisi tidak memungkinkan, mungkin maksudnya dalam artian belum sampai ke sana. Nah, saya tidak bisa menyalahkan itu untuk stuck gitu ya, untuk stuck dalam artian saya mah ada gurunya bukan PNS, penghasilannya juga begini, seperti itu ya. Nah, mungkin berawal dari itu, jadi memaksa untuk kreatif itu datang itu dalam artian dimunculkan. Dan semua orang juga pasti punya ya kekreatifan sendiri, cuman ada yang tidak dimunculkan hanya karena dengan sudah merasa tercapai apa yang kondisi yang diinginkan gitu. Nah, mungkin saya salah satu guru yang belum beruntung secara umum dalam artian belum mencapai kondisi yang diinginkan. Posisi seorang guru itu PNS lah, apalah seperti itu. Cuman ya itu tadi saya tekan itu supaya tidak menjadi hambatan, istilahnya. Dan satu lagi, mungkin saya bukan berasal dari keluarga yang memang istilahnya nyaman, istilah dalam artian segala keinginan harus dipenuhi, sudah terpenuhi. Tapi saya dididik untuk bisa mencapai apapun itu dengan sendiri gitu, dengan usaha sendiri. Dan mungkin salah satunya yaitu tadi, saya harus menggali kreativitas itu. Nah, disebut kreativitas mungkin ya Bu, saya punya ada agak sedikit sense atau karakter, bahwa setiap yang saya lihat, kalau saya mampu, saya pasti bilang, Abi gak bisa. Nah, seperti itu. Ya, setiap apa yang saya lihat, apapun itu, kecuali kalau memang saya tidak mampu, saya nggak bakal bilang seperti itu. Cuman ketika di dalam hati saya atau mindset saya bilang, gitu-gitu baik. Nah, seperti itu. Saya nggak pernah beli, saya nggak pernah minta, saya bikin gitu istilahnya. Bahkan sekarang saya sudah berumah tangga, saya sudah punya anak-anak saya itu sudah tahu ketika kita keluar lihat jajanan, dia itu kalau tertarik dengan suatu jajanan apa, dia panggil saya, bukan mau minta dibeliin Bu, liatin, kita nanti bikin di rumah. Seperti itu. Saking sudah seringnya lihat karakter saya, mungkin seperti itu. Tenang Dek, Ibu Getiasa. Nah, seperti itu kan ya Bu, pamidina ieu nama. Nah, mungkin berangkat dari latar belakang seperti itu,
bisa dibilang mungkin menjadikan saya seorang yang kata orang lain mungkin disebutnya kreatif lah, seperti itu. Dan itu banyak sekali teman-teman yang bilang, ya Bu Yuli mah teu kudu jadi PNS oke, tos jongjon istilahnya. Nah, itu saya lakukan tentu di luar kewajiban saya sebagai seorang guru. Kalau di lingkungan guru, saya kembali sebagai seorang pendidik, pengajar yang khususnya saya diskusikan dengan anak-anak itu yaitu bahasa Inggris. Ya. Nah, waktu luang itu saya lebih fokuskan ke skillnya. Makanya saya sangat senang sekali atau saya suka sekali pada hal prakarya. Prakarya itu kan mencakup bidang istilahnya skill-skill yang real hand skill gitu ya Bu. Ada tata boga, tata busana, tata rias. Nah, itu sangat-sangat apa ya, istilahnya ketertarikan saya itu lebih kuat gitu ke sana ya. Apalagi melihat sebuah karya yang unik dan saya istilahnya masuk ke akal gitu Bu, caranya tuh masuk akal, saya langsung pasti coba ya, seperti itu. Dan itu juga karena saya basicnya seorang guru ya Bu ya, saya sangat ingin sekali itu tuh menerapkannya ke bidang yang itu yang apa, bidang saya itu, guru itu ya minimalnya dengan objek ya anak-anak gitu ya, objek anak-anak. Kebetulan saya juga tidak hanya mengajar jenjang MTS, saya mengajar dari mulai jenjang PAUD sampai SMA ya. Di sana saya sengaja memilih anak-anak tuh tingkat MI juga saya ngajar. Ngajarnya tuh saya pilih anak-anak yang apa ya, kecilnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Di sana itu kreativitas kita untuk hal-hal yang tadi saya bilang itu akan sangat keluar bagi saya gitu. Meskipun dalam bidang bahasa Inggrisnya, saya orangnya mungkin lebih suka ke lapangannya ya Bu ya, ke yang tadi itu prakaryanya. Jadi bisa mengeksplor bahasa Inggris pun itu kalau ke anak kecil lewat berbagai cara kan. Contohnya dari tata boga ya. Dari tata boga. Saya di waktu senggang atau di luar sekolah, saya meng-create berbagai macam makanan. Baik itu sumbernya dari YouTube, dari apa, tapi saya olah lagi dengan versi saya, istilahnya gitu. Salah satu yang saya ciptakan yaitu dulu burger mini, di mana waktu itu adalah sebuah makanan yang sangat digemari ya Bu, dari kalangan anak-anak. Tapi bagaimana caranya ini burger itu supaya aman buat anak, sehat buat anak. Saya create lah sebuah makanan itu, ciptakan sebuah makanan itu. Jadi burger mini dengan rotinya bikin sendiri, apanya bikin sendiri, kecuali kalau sayurannya nggak bisa bikin sendiri kayak gitu. Nah, itu saya sell atau saya jual ke anak. Jualnya bukan berarti saya ingin mendapatkan keuntungan apa seperti apa. Saya punya apa, kalau anak kecil kan dari tingkat SD tingkat kelas 1 apa kelas 2 kelas 3 belajar bahasa Inggris masih dalam bentuk vocab ya Bu ya. Masih dalam bentuk vocab. Vocab pun bukan menghafal, tapi pengucapan. For example, saya ngajar food. Ya, minimal kan ada kata burger. Saya mengajar kata burger itu berulang, besoknya lagi diulang lagi. Sampai suatu ketika saya bawa itu burger ke kelas. Wah, Mrs. bawa burger. Ya. Sampai anak sampai bisa nulis dan bilang burger baru boleh beli istilahnya. Baru boleh beli Bu dengan harga cuma 2.000 istilahnya gitu ya. Oke, sudah nulisnya burgernya, sudah bisa mengejanya, sudah. Ya. Oke, come to forward. Say it, burger. Oke, boleh beli. Sampai mereka ngacungin uang 2.000 loh. Jadi maksudnya bukan hanya dari sekedar komersilnya gitu ya Bu ya. Saya berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam pengajaran khususnya bahasa kan, bahasa itu harus benar-benar real, ada komunikasinya. Tapi juga saya ingin memasukkan itu kreativitas saya ke anak. Dan kalau saya bikin banyak-banyak di rumah buat apa istilahnya gitu ya. Dari awalnya seperti itu. Lama kelamaan itu Bu, alhamdulillahnya tuh jadi apa ya? Jadi hal yang patut ditanya oleh anak setiap saya datang baru turun dari motor. Miss, burger ada enggak Miss? Nah,
selain istilahnya kita dapat selling gitu ya, kita kepuasan tersendiri dari segi komersilnya ada, kita juga merasa puas bahwa anak tuh, wah yang diingat dari saya itu burger dengan pengucapan yang benar, dengan tulisan yang benar, dengan rasa yang ada gitu ya, seperti itu. Nah dari sana kan teman saya sama banyak ya Bu ngajar di SD-SD yang honorer. Kebetulan salah satu SD di sini yang terkemuka, dia mempunyai kantin guru. Nah di sana guru-gurunya ngambil, Miss produksi yang banyak katanya. Produksi yang banyak biar kita yang jual sama, tapi konsepnya harus seperti itu kata saya. Jadi ke anak harus bilang apa? Ya jangan jual aja gitu, jangan cuman just sell it, jangan gitu, tapi harus ada. Ya siap katanya seperti itu. Alhamdulillah sebelum pandemi datang itu masih omsetnya Bu minimal istilahnya 200 pieces itu laku, dan itu sangat disetujui oleh orang tua siswa yang katanya jajannya bagus gitu, istilahnya nggak sembarangan apa makanan sembarangan. Nah mungkin itu salah satu pengalaman yang membuat saya apa ya reus lah istilahnya reus, bahkan sampai bilang nih bos burger gitu ya. Mungkin itu salah satu hasil produk tangan saya di bidang kuliner ya. Kalau pandemi kan tidak bisa ya Bu masuk sekolah seperti itu. Ya saya kembali lagi ke kegiatan saya yang emang tentang kuliner ya. Saya emang sudah berjualan, maksudnya berjualan dalam artian kue-kue lagi terus dari segi tata busana. Saya di sini hampir berapa tahun ya? Dari 2006. Dan saya selalu memegang kelas 3. Kelas 9 yang lulus gitu, yang akan lulus. Berawal dari pengalaman setiap akan menghadapi kelulusan, anak-anak selalu dihadapkan dengan acara pelepasan. Otomatis harus garaya ya Bu ya, harus garaya, dan itu biayanya nggak sedikit. Saya suka miris ketika datang ke acara sini, anak-anaknya ya istilahnya darang dosnya punya darang dos anu hiji gaya kacida, istilahnya ada pergi ke salon gitu ya Bu, pergi ke salon dengan biaya yang mungkin berapa, baju baru, baju apa gitu. Sedangkan yang mungkin tidak mampu, dia pakai kebaya mamahnya, ditiung cuman kuriwal mamahnya, halis juga istilahnya sebisa mamahnya mungkin gitu ya Bu. Kan rasa minder di anak itu ada, dan itu berulang tahun ke tahun. Saya punya ide ke anak didik saya. Kebetulan saya selalu wali kelas. Gimana kalau mulai dari tahun sekarang kalian coba kumpulkan uang dari awal semester. Dari awal semester itu sok mau 1.000, mau 500, mau gimana, nabung ke ibu. Saya kebetulan waktu itu sampai buka rekening IKES, Mandiri IKES yang bisa nabung 100-200 gitu Bu ya, saya kasih. Sampai setahun mereka mengumpulkan hampir 200-an, 200.000 gitu ya. Saya belikan kain, saya kasih diukur di dia, anak-anak saya ukur gitu ya. Terus saya jahitkan dengan saya dan ada tim yang membantu. Lalu saya dandanan itu anak semua sama rata. Jadi ketika pas acara itu tidak ada si kaya, tidak ada si miskin, semua gelis, semua cantik, bahkan nyebat nate semua kembar cina isi ada orang satu tangan ya Bu. Tangan saya mendandani 30 orang anak itu dari jam 4 sampai jam 7 harus selesai dengan sendiri gitu. Itu keun bae rek istilah nate rada gitu, rada yang penting sama dulu gitu. Dan itu alhamdulillah Bu jadi inspirasi buat adik-adiknya sampai sebelum pandemi mereka selalu Bu mau ngumpulin meskipun memang tidak full ya Bu ya, biaya seperti itu minimalnya orang tua cuman ngasih nambah sedikit. Nah mungkin itu salah satu skill saya dari bidang tata busana. Kata ibu bilang saya cuma ngopus sendiri. Ini baju yang saya pakai meskipun hanya begini, ini hasil jahitan sendiri meskipun istilahnya pakai kecosan istilahnya Bu. Ya minimal untuk diri saya sendiri meskipun tidak jadi profesi yang
di luar sana orang saya tidak menerima jahitan orang lain, cuman saya untuk keperluan saya sekedar untuk kostum anak kan istilahnya tidak terlalu rapih juga, it's okay gitu ya Bu, yang penting jadi anak untuk manggung, untuk nari seperti itu. Nah itu mungkin salah satu saya juga, itu pembuktian ke diri saya bahwa ternyata saya bisa loh gitu. Nah cuman gak berani kalau buka profesional kalau seperti itu. Nah dari riasnya juga saya sampai rela belajar mua, apa itu saya sampai bilang ke pelatih muanya, kan di sana juga sama ya Bu, workshop. Apa motivasi Ibu ikut mua, ikut ini. Yang lain kan belajarnya bilangnya saya ingin jadi mua profesional, saya ingin jadi apa proses. Saya cuma satu, saya ingin mendandani anak ketika samen. Dan satu lagi, sekarang maraknya wedding organizer ya Bu ya. Wedding organizer. Saya di sini juga kebetulan pegang bahasa Sunda kelas 3 di sini. Kebetulan di sana juga ada materi tentang adat ya, adat kebiasaan Sunda. Sekarang gitu. Nah, di sana juga saya jadikan ajang sebuah kampanye mungkin. Kalau menurut saya bagi kampanye, saya bisa merias. Riasan saya sudah laku, istilahnya sudah bisa dinikmati pasaran. Cuman mungkin ada sedikit istilahnya upami bahasa Sunda mah tekahatean dalam artian ya sekarang peradabannya makin gimana ya Bu? Makin melonjak tinggi kan peradaban zamannya, perubahannya. Nah, di sana. Makanya saya sangat bersyukur sekali saya diberi kesempatan untuk bisa mengajar bahasa Sunda, di mana di situ ada sebuah materi yang harus saya ajarkan tentang adatnya ya, adat Sunda. Saya selalu mengkampanyekan itu di setiap pelajaran bahasa Sunda. Istilahnya tata bahasa nama kehela. Nah, yang saya bahas itu utamakan itu, saya ambil poinnya yang itu. Apalagi sekarang yang pandemi ya Bu, diambil kade yang penting istilahnya. Saya tekankan kepada semua siswa saya, apalagi yang aliyah yang mungkin sebentar lagi menginjak usia pernikahan apa seperti itu, di mana adat Sunda itu tidak kalah asik, tidak kalah keren daripada adat-adat yang sekarang istilahnya sudah menghabuk rancu istilahnya Bu ya. Adat Sunda yang satu-satunya masih dipakai di kita yaitu adalah nikah mah mau kecil mau besar tetap diadakan secara ritual gitu kan. Ada yang dipestakan, ada yang tidak, tapi itu tetap ada ritualnya gitu. Mungkin kalau bangsa ngaruat atau apa itu mah sudah jarang ya sudah istilahnya kadang ada yang pakai, kadang yang enggak. Bahkan kayak gusaran gitu juga kan, kadang ada yang pakai, kalau ada yang enggak. Tapi kalau nikah pastilah semua dianggap. Nah sekarang adat pernikahan itu sudah gimana ya, jauh sekali dari apa yang saya ajarkan di bahan ajar tentang adat gitu kan. Nah sekarang kan kayak ngapungkeun japati sudah nggak ada, tapi adanya ngapungkeun balon sepertinya. Nah seperti itu saya kupas habis itu di kelas. Apa maknanya sawer? Kenapa di sawer itu ada koneng? Kenapa nggak bawang merah? Kenapa nggak gula? Nah, sampai itu saya detail dibahas. Mungkin kalau WO sekarang pasti jengah lah kalau saya berbicara seperti itu, jengah. Ini bukan mengintimidasi soal WO, cuman ini mah kalian pelajar. Saya di sini sebagai seorang guru bahasa Sunda dan sedikitnya tahu karena saya pun terjun ke bidang itu gitu ya. Harus tahu lah gitu istilahnya, bahwa adat apa ini teh yang sering itu tuh ya Bu, apa henna itu kan bukan adat kita, bukan adat Sunda ya kan Bu ya. Di hal detail seperti itu saya bahas ya, mudah-mudahan sih bisa sedikitnya membuka ya, kenapa enggak adat Sunda juga dipakai, istilahnya dipakai tuh. Sekarang kan tidak ada pengantin yang tidak pakai gaun kan Bu, semuanya pakai gaun seperti itu. Kenapa enggak pakai kebaya Sunda juga yang bagus gitu. Kalau di dandanan mah ya pasti cantik lah semuanya juga gitu. Bahkan dari segi make up juga
sekarang sudah bukan make up lagi, tapi makeover. Up sama over kan itu sudah beda artinya ya Bu. Kalau up itu meningkatkan, kalau over ya habis gitu. Jadi yang di makeover ya habis wajahnya, diganti jadi wajah baru, istilahnya matanya jadi biru, hidungnya jadi gimana. Ya, sampai sedetil itu saya insya Allah kampanyekan ke anak. Nah itu kenapa? Karena saya berani berbicara seperti itu, karena saya tahu, maksudnya saya tahunya di luar lingkungan sekolah saya terjun di bidang itu gitu maksudnya. Dan insya Allah keterjunan saya itu berdasarkan ilmu, tidak hanya sekedar dari kesukaan, tapi saya ikut pelatihannya, ikut kursusnya, ada patokan-patokannya dari segi hal seperti itu. Nah jadi mungkin maaf sekali ini kalau disebut ibu apa itunya kelebihannya, saya suka bingung Bu. Nggak ada yang lebih, semuanya sama saya tekunin gitu maksudnya. Bahkan anak saya yang gede suka bilang gini, ibu kalau ibu tuh pekerjaannya apa sih? ini gini. Tapi tetap saya selalu bilang tulis guru gitu ya. Tulis guru kalau mau ngisi gitu ya, bukan suka ngisi apa pekerjaannya. Tulis saja guru, yang lain bukan pekerjaan, tapi itu istilahnya ya karena ketertarikan saja ke sana. Tapi alhamdulillah sih kalau dari segi penghasilannya ya hidupnya dari sana gitu. Dan saya ingin memasukkan itu menjadi real kehidupan yang benar-benar tetap saya karena bisa begini ya karena saya jadi guru gitu. Tidak kalau mungkin orang lain bisa bilang gini Bu, ya udah Bu Yuli fokus aja, mau ngerias, mau ini apa mau apa. Kalau fokus gitu otomatis harus ninggalin sekolah. Oh saya enggak gitu. Justru saya inginnya ini masuk di sekolah gitu ya Bu, ya masuk apa yang saya ketahui, apa yang saya bisa, saya ingin aplikasikannya di sekolah gitu. Luar biasa sekali, multi talent ya, dari mulai tata busana, tata rias, tata boga. Ibu selain tadi diimplementasikan dalam proses pembelajaran di luar, Ibu menerima ini juga nggak, misalnya untuk salon, Ibu di luar menerima nggak? Ya, di samping saya aplikasikan di sekolah, saya juga menerima job istilahnya Bu ya, job di luar sekolah, yaitu saya buka salon. Meskipun ya masalahnya masih, karena itu kan memang usaha keturunan ya Bu. Ibu saya yang awalnya seorang perias, sekarang sudah tua dan tidak bisa, dia selalu bilang harus diterusin. Tapi kan kadung saya seorang guru, tidak bisa full seperti itu ya. Saya terusinnya ya memang masih dalam lingkungan istilahnya yang kenal, atau mungkin Ibu maaf ya Bu, maaf sekali. Mungkin karena segarupa juga berawal dari niat ya. Sesuai dengan niat dan doa. Saya dari awalnya saya ingin cuma mengimplementasikan menolong anak atau gimana gitu. Jadi mungkin ketika dapat job juga pasti semuanya tuh yang tolong dong Miss, saya punya budgetnya yang segini. Tapi it's okay, saya suka seperti itu, puas ya. Dalam artian puas tuh ketika kita bisa meringankan beban orang lain dan kita bisa ngasih ya etang-etang diajar. Nah, istilah etang-etang diajar, alat-alat yang ada di bumi janten keanggo istilahnya gitu. Tapi mudah-mudahan, tapi selalu ada lebihnya insya Allah. Ibu kalau ada yang mau bertanya atau konsultasi, boleh nanti saya tempel ya nomor HP-nya, boleh? Iya, terkait tata rias, tata boga, tata busana, atau mau diskusi tentang pelajaran bahasa Inggris juga ya Bu ya. Bu, tadi inspiratif sekali apa yang disampaikan oleh Ibu. Ada inspirasi nggak untuk guru-guru atau siapapun yang melihat tayangan ini untuk pemanfaatan waktu luang dan tidak menyalahkan keadaan lah gitu ya, kalau kondisinya belum sesuai dengan apa yang kita ingin. Pemanfaatan waktu luangnya sekarang banyak YouTube, jadi tidak ada istilahnya kata "Da Bu Yuli mah bisa ngadamel kue". YouTube sekarang ada Bu, tinggal buka. Bu Yuli mah pinter ngadamel halisna, YouTube buka, ayeuna mah anu mirah anu mahal alat seueur. Insya Allah tiasa tina minimalnya
ngecos ini nih kancing baju tiasa sendiri tekedah ke tukang kaput gitu istilahnya. Aina gampil kan pun di YouTube kan tuh ditingali gitu. Minimalnya itu kalau saya seperti itu, mengajak semuanya kepada teman-teman, rekan-rekan, yuk manfaatkan waktu luang sekarang dengan berbagai hal yang bisa mengolah kreativitas dan istilahnya bermanfaat bagi diri sendiri aja dulu lah, keluarga gitu, sebelum untuk orang lain. Mudah-mudahan bisa untuk orang lain gitu. Menyerah pada keadaan dan manfaatkan waktu untuk kreativitas, paling tidak untuk diri sendiri dan juga keluarga. Selanjutnya mudah-mudahan bisa ya untuk orang lain, dan harus bisa ya. Iya, karena ilmu itu akan sangat bermanfaat apabila terasa kemanfaatannya untuk orang lain juga ya. Ini luar biasa inspirasi dari Ibu yang multi talent. Ibu terima kasih inspirasinya, mudah-mudahan dan tentunya ini sangat memberikan inspirasi untuk siapapun yang melihat tayangan ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.